ini mohon maaf ya, terus terang aja kan dari 3 pasangan calon presiden dan wapres ini kan memang mungkin dari jam terbangnya ya, track recordnya terkait dengan yang berhubungan dengan kegiatan dunia usaha, perekonomian kan mungkin masih relatif agak kurang gitu. Sehingga di sini pertaruhan daripada bagaimana membentuk nanti tim kabinetnya itu betul-betul akan menentukan sukses atau tidaknya daripada pemerintahan oleh presiden yang nanti akan terpilih gitu. Nah, cuma masalahnya itu kan mohon maaf, kadang memang kitanya bukannya anti partai politik ya, tapi kalau dalam satu paslon itu udah seabrek gitu kan, ya ini orang-orang yang mengerti ekonomi kayak Bu Hendri segala macam ini nggak kebagian tempat gitu ya, ditempati oleh orang-orang yang ya mohon maaf ya, yang karena mungkin berjasa di dalam perjuangannya dan segala macam. Nah, ini sayang sekali. Jadi saya rasa memang ya bagaimana ya perjuangan teman-teman di dalam mengusung calonnya itu sampai berhasil, mungkin ya kedepannya ya mungkin mereka juga punya karir sendiri gitu ya, tanpa harus kemudian mengorbankan daripada satu performance sebuah pemerintahan gitu ya, yang harus memang diisi oleh orang-orang yang mumpuni, yang profesional gitu. Dan saya rasa kita bisa lihatlah di kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang ya, mohon maaf, kita bisa lihat kira-kira mana yang performance-nya bagus, mana yang mungkin kurang bagus, dan bahkan kemudian kena masalah dan segala macam gitu loh. Ya kita bisa belajar dari situ. Jadi saya rasa harapannya itu ya, jadi bagaimana komposisi daripada nanti struktur di kabinet itu penting sekali. Dan saya rasa itu aja, Bu Maria. Karena itu salah satu yang paling menjadi unsur utama begitu ya Pak? Ya, yang sangat menentukan, karena bagaimanapun juga tadi seperti Bang Akbar katakan benar, semuanya kan memang lahir dari satu kebijakan yang cerdas ya. Tapi kemudian bagaimana kebijakan yang cerdas itu kemudian diimplementasikan, dikawal dengan berani, dengan penuh konsistensi, itu yang penting. Jadi satu hal ya yang seringkali kalau saya ini ditanya oleh media gitu ya, dalam 2 kata gitu ya, apa yang membuat negara kita ini kok tidak bisa loncatan-loncatannya itu tidak bisa kenceng gitu ya. Menurut saya itu 2 kata itu adalah kepastian hukum. Jadi itu yang terus terang aja sesuatu yang menurut saya agak sangat-sangat susah gitu ya. Bagaimana satu kebijakan setelah dikeluarkan kemudian terjadi penyesuaian bahkan perubahan dan segala macam ya, itu tuh betul-betul karena bagi seorang pengusaha, seorang investor mengambil keputusan misalkan yang terkait dengan kebijakan di Kementerian SDM menyangkut masalah yang berhubungan dengan PLTS surya ya, solar panel atau apapun lah. Namun tiba-tiba kemudian itu dengan mudahnya disesuaikan atau bahkan dirubah secara drastis. Itu betul-betul merombak daripada kita punya struktur biaya dan segala macam gitu ya. Itu yang mungkin harus diperbaiki lah untuk di kedepannya gitu. Bu Hendri, Anda melihatnya seperti apa sih dari 3 paslon ini yang akan maju di kontestasi politik 2024? Sejauh mana mereka kemudian peka untuk hal-hal yang berbau teknis ini? Bagaimana mereka concerns kemudian untuk melahirkan para pengusaha baru, kemudian tahu bahwa engine perekonomian kita ini ya dari bisnis, investasi begitu untuk dikembangkan ke depan. Anda melihatnya seperti apa, Bu Hendri? Ya, jadi kalau dari tadi Pak Sandi sama Pak Andi itu menyampaikan tentang yang penting adalah tim ekonomi. Saya rasa sebelum kita bicara tentang tim ekonomi, itu yang penting adalah mimpi, paradigma, visi dari presiden itu jangan berubah-ubah. Karena akan menyulitkan tim ekonomi ini pada saat yang mimpin tertinggi ini tiba-tiba seperti sampaikan Pak Sani tadi, tiba-tiba yang ini dirubah menjadi ini. Di tengah jalan terlalu banyak kebijakan-kebijakan ad hoc. Sehingga sudah dibuatlah rencana pembangunan jangka panjangnya, tetapi setelah itu terlalu banyak kebijakan-kebijakan, strategi-strategi yang sifatnya ad hoc, sehingga membelokkan ini tadi. Nah, jadi yang akan memegang
memanage tadi strategi dan kebijakan itu siapa? Presiden dan wakil presiden. Nah, jadi kalau kemudian yang akan menjaga tadi tidak jelas, tidak tegas, maka tim ekonomi pun menjadi tidak akan efektif. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat para calon presiden dan wakil presiden, saya sangat berharap kalau memahami tadi permasalahan-permasalahan ekonomi kita, permasalahan yang dihadapi dunia usaha, janganlah sekarang yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu lebih gimmick. Tadi kan tidak sadar bahwa apa yang disampaikan tadi misalnya akan memberikan ini, akan memberikan itu. Semua itu adalah tanggungan dari APBN. Sementara APBN kita ini kalau dibanding dengan kue ekonomi kita hanya 18%. Terbatas. Gitu. Nah, jadi semestinya yang harus dijanjikan itu adalah kebijakan. Karena kebijakan itu ada di tangan presiden dan wakil presiden dan itu adalah unlimited. Gitu. Kalau anggaran itu batasannya sangat banyak, Pak. Nah, tapi kalau pilihan-pilihan kebijakan tadi misalnya lebih ada keberpihakan, kalau mau mengembangkan di sektor produk-produk yang mendukung untuk properti misalnya, berarti perlu ada kebijakan perdagangan yang lebih clear, kebijakan perindustrian yang harus dimainkan, apapun bisa dimainkan, tidak ada batas. Nah, ini yang saya rasa selama beberapa tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir ini kebijakan-kebijakan itu tidak dimainkan. Gitu. Nah, ini jangan diulang 3 calon ini kemudian menjanjikan lagi hal-hal yang akan membebani APBN. Selama 10 tahun ini terlalu banyak kebijakan yang akhirnya akan membebani APBN. Nah, jadi ini yang harus dirubah. Artinya ini kan kita bicara tentang paradigma, kita bicara tentang strategi dan kebijakan dari presiden dan wakil presiden.